Terjemah Tafsir Jilid 1 halaman 141. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat dituntut menyebutkan nama-nama tersebut, tetapi mereka tidak akan mungkin mampu mengatakannya. Hal ini karena mereka sama sekali belum pernah mengetahuinya. Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa memegang tampuk khalifah, mengatur kehidupannya, menata peraturan-peraturannya, dan menegakkan keadilan selama di dunia ini diperlukan pengetahuan khusus yang membidangi masalah kekhalifahan. Di samping adanya bakat untuk terjun di bidang ini. In kuntum shodiqin, artinya apabila ada sesuatu hal yang membuat kalian heran mengenai khalifah yang diserahkan kepada manusia, dan kalian pun mempunyai dugaan kuat yang disertai dengan bukti, maka silahkan kalian menyebut nama-nama yang aku sebutkan di hadapan kalian. Berdasarkan ayat tersebut, kita mendapat suatu pelajaran bahwa seseorang yang menuduh kepada orang lain dituntut menunjukkan bukti sebagai hujah atas tuduhannya. Di sini para malaikat bermaksud mengungkapkan rahasia-rahasia gaib, tetapi ternyata dugaan mereka itu meleset. Jadi pengertian ayat tersebut seolah-olah mengatakan kepada para malaikat, kalian tidak mengetahui rahasia-rahasia apa yang kalian maksudkan. Jadi bagaimana kalian berani mengatakan sesuatu yang belum kalian ketahui? Kata haulai terkandung suatu makna bahwa ketika Nabi Adam menyebut nama-nama tersebut adalah menyebut nama-nama benda yang dapat dijangkau alat indera seperti burung-burung, marga satwa, dan jenis-jenis hewan yang ada di hadapannya. Qalu subhanaka, artinya kami semua mensucikan Engkau ya Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, yakni sifat keterbatasan pengetahuan yang mengakibatkan Engkau mengenai berbagai permasalahan yang ingin kami ketahui. Engkau maha mengetahui bahwa karena keterbatasan pengetahuan kami tak mampu menyebutkan nama-nama tersebut. Kata subhanaka adalah ungkapan pengantar yang menunjukkan pengertian taubat, sebagaimana yang telah dikatakan Nabi Musa alaihissalam, subhanaka tubtu ilaika, maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau. Juga pernyataan Nabi Yunus di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maksud pengetahuan di sini ialah bersifat terbatas, tidak mencakup semua nama. Ayat ini juga merupakan pengakuan para malaikat atas ketidakmampuan mendatangkan apa yang dibebankan kepada mereka. Sekaligus ayat ini merupakan penjelasan bahwa pertanyaan mereka itu memang meminta jawaban. Jadi bukan pertanyaan yang bersifat sanggahan. Ayat ini juga merupakan pujian terhadap Allah
atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berupa ilmu. Ungkapan para malaikat tersebut dibarengi dengan sikap rendah diri dan sopan santun yang tinggi. Jadi seakan-akan para malaikat itu mengatakan, kami tidak mempunyai ilmu apapun kecuali yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesuai dengan bakat kami. Jika kami mempunyai bakat menerima ilmu yang lebih banyak, tentu Engkau sudah memberikan kepada kami. Kemudian para malaikat itu memperkuat pernyataan berikut ini. Innaka antal alimul hakim. Jawaban mereka ini mengandung pengertian bahwa mereka telah menyadari dan kembali kepada kewajiban yang sebenarnya dan harus dilakukan, yakni menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan kekuatan Allah yang Maha Agung. Hal ini mereka lakukan setelah ternyata mereka menyadari dalam keadaan bersalah. Ayat ini sekaligus merupakan perhatian bagi umat manusia agar menyadari kekurangan-kekurangannya. Mereka pun harus mengakui kemurahan dan kasih sayang Allah kepada mereka. Ayat ini juga merupakan nasihat kepada manusia agar tidak berpura-pura mengetahui jika memang tidak mengetahui, dan hendaknya tidak menyembunyikan sesuatu yang ia ketahui. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Perintah Allah agar Adam menyebutkan nama-nama benda itu juga dihadapkan kepada para malaikat yang sejak awal sudah menyatakan ketidakmampuan mereka. Allah berfirman, ambihum, bukannya ambini. Ini merupakan isyarat bahwa pengetahuan Adam benar-benar sudah dikuasai, sehingga tidak perlu melalui ujian. Hal ini sekaligus merupakan isyarat bahwa Adam sudah patut mengajar orang lain dengan ilmu yang dikuasainya. Ia benar-benar mempunyai bakat menjadi seorang guru yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dan patut menduduki jabatan ini. Ayat ini juga merupakan penghargaan terhadap diri Adam berkat ilmu pengetahuan yang dikuasainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika Adam menyebut nama-nama benda kepada para malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, telah aku katakan sejak semula, sesungguhnya aku ini maha mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit maupun di bumi. Karenanya Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa ada gunanya. Dan aku Allah tidak menciptakan khalifah hanya untuk disia-siakan. Aku mengetahui perkataan kalian yang berbunyi, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya. Dan apa yang terpendam di dalam benak kalian, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk lain yang lebih mulia dibanding kita malaikat, yang hanya kita malaikat yang berhak menjadi khalifah di bumi.
kekhalifahan di bumi. Kandungan ayat ini menunjukkan keutamaan manusia lebih dari makhluk lainnya, sekaligus menunjukkan keutamaan ilmu dibanding masalah ibadah. Hal ini karena para malaikat lebih banyak melakukan ibadah dibandingkan Adam. Sekalipun mereka bukan ahli di dalam memegang tampuk kekhalifahan, sebab syarat memegang tampuk kekhalifahan adalah penguasaan ilmu. Bahkan ilmu pengetahuan merupakan tulang punggung bagi berdirinya kekhalifahan itu sendiri. Dalam hal ini, jelas Adam mempunyai keahlian lebih baik dibanding para malaikat, karena Adam lebih banyak menguasai ilmu dibanding mereka. Dan selamanya, yang lebih utama ialah yang lebih banyak mempunyai ilmu, seperti yang pernah diungkapkan di dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dalam masalah pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi terkandung makna luhur, yakni hikmah lahiriah yang samar bagi para malaikat. Jika para malaikat itu diberi wewenang sebagai khalifah di bumi, jelas mereka tidak akan mampu mengetahui rahasia-rahasia alam dan ciri-ciri khasnya. Di samping itu, para malaikat itu tidak mempunyai kebutuhan terhadap bumi ini. Hal ini karena asal kejadian para malaikat dengan manusia adalah berlainan. Mereka tidak akan mengetahui bahwa bumi ini bisa ditanami berbagai tumbuhan. Mereka tidak akan mengetahui bahwa di dalam perut bumi terdapat aneka ragam logam. Bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan tambang tersebut. Mereka pun takkan mengetahui susunan kimia bumi dan tabiat alam. Mereka takkan mengetahui masalah astrologi dan ilmu kedokteran. Jelasnya, mereka takkan dapat mengetahui ilmu pengetahuan manusia yang penemuannya membutuhkan masa bertahun-tahun dan terus berkembang tiada batasnya.